Oke Dedek, kita langsung bahas soal ya di layar sudah tersedia sebuah teks. Di sini dijelaskan ada sebuah desa transmigrasi yang dihuni oleh masyarakat asli dan juga masyarakat migran. Memiliki dua pengelompokan berdasarkan kesejahteraannya. Oke, di sini bisa kita dapati ya, ada faktor kesejahteraan. Oke, masyarakat transmigran memperoleh lahan-lahan subur dan bisa menghasilkan uang cukup memadai hingga bisa menyekolahkan anaknya ke luar desa. Sementara itu penduduk asli hanya mengharap lahan seadanya dengan penghasilan pas-pasan sehingga mengalami kesulitan untuk menyekolahkan anaknya. Maka faktor penghambat masyarakat lokal ini untuk melakukan mobilitas sosial adalah kita lihat opsional pertama, ada kondisi politik. Opsional kedua, kemiskinan. Opsional ketiga, perbedaan ras. Opsional keempat, ada perbedaan agama. Dan opsional terakhir ada perbedaan jenis kelamin. Mana ya kira-kira di antara kelimanya yang bisa kita pilih secara cermat? Oke, langsung saja. Di sini kakak akan bahas terlebih dahulu tentang definisi mobilitas sosial. Oke, jadi yang namanya mobilitas sosial di sini kita pahami sebagai satu perpindahan ya adik-adik ya, gerak perpindahan seseorang atau kelompok orang dari status sosial tertentu ke status sosial lainnya. Oke, nah ini bisa kita dapati di dalam masyarakat. Tentu ada gerak vertikal ya, ini kita definisikan sebagai gerak vertikal atau gerak naik dan juga gerak turun gitu ya. Jadi jadi di sini kalau kita pahami gerak naik turun ini mendorong seseorang berpindah dari satu kedudukan ke kedudukan lainnya. Di sini kita lihat ya, kalau di gerak naik, posisi atau kedudukan sebelumnya pasti kita ketahui dia dari bawah beranjak ke atas, dan sebaliknya kalau dia posisinya turun, gerak naiknya turun, gerak mobilitasnya turun, berarti dia dari atas ke bawah gitu ya Dede ya. Di sisi lain juga ada yang kedudukannya stagnan atau berdiam di satu kedudukan namun berpindah posisinya. Nah, ini sebagai gerak horizontal. Ya, kalau kalian pahami pasti kalian masih ingat tentang materi ini. Nah, gerak horizontal ini berbeda dengan gerak vertikal. Kalau gerak horizontal ini nih, dia dari satu tempat ke tempat lainnya yang sederajat nih, gitu ya, dari satu sini ke sini ataupun sebaliknya, gitu ya. Sini kita lihat faktor penghambat. Jadi di mobilitas sosial selain adanya faktor pendorong juga ada faktor penghambat ya. Yang pertama kita lihat faktor perbedaan kepentingan. Apa sih yang dimaksud dengan faktor perbedaan kepentingan ini? Faktor perbedaan kepentingan ini dia terlepas dari kepentingan antar individu. Jadi ada beberapa individu ya. Kemudian kepentingan tersebut masuk ke dalam satu struktur organisasi yang memotivasi setiap individunya. Jadi ada motivasi tertentu yang kalau kita pahami mendorong terjadinya mobilitas sosial. Nah, ada juga yang menghambat ya. Jadi kepentingan di sini itu juga bisa menghambat individu. Nah, kita berlanjut ke stratifikasi. Stratifikasi sendiri kita ketahui sebagai lapisan masyarakat. Nah, kalau kita pahami, kita ambil contoh ya. Di masyarakat India itu ada beberapa stratifikasi, ya kan? Kalau misalnya kita ketahui piramida daripada kehidupan masyarakat di India itu ada 4 ya. Kalau di Indonesia itu kan ada 3. Kita ketahui ya, kelas atas, kelas menengah, kelas apa lagi nih kira-kira?
kelas bawah. Kok bisa sih Kak kayak gitu? Ya, kita lihat dulu di sini. Kalau di India itu dia ada 4. Ada golongan Brahmana, ya kan? Ada golongan Ksatria. Terus ada golongan apa lagi? Waisya. Terus terakhir ada golongan Sudra. Oke, apa yang membedakan di antara masyarakat Indonesia dan juga masyarakat India? Kita lihat nih, kalau di Indonesia didasari oleh beberapa kepentingan ya, di antaranya faktor ekonomi, faktor sosial ya, kemudian faktor pendidikan, profesi dan lain sebagainya. Kalau di India itu dia didasari oleh garis keturunan. Oke, sampai sini paham ada dia ya. Kenapa kok stratifikasi atau lapisan masyarakat ini bisa mengganggu atau bisa menghambat mobilitas sosial seseorang? Ya jelas, kalau di masyarakat India kita pahami di antara lapisan ini baik dari Brahmana ke Ksatria ataupun lain sebagainya tidak diperkenankan atau tidak dikehendaki. Apanya? Dia berpindah kedudukan atau berpindah lapisan di dalam masyarakat, sehingga menghambat yang namanya mobilitas sosial. Oke, kemudian ada faktor kebudayaan. Kebudayaan di sini kita lihat ada tradisi-tradisi tertentu yang di masyarakat kita itu kita pahami sebagai satu hambatan ya. Nah, kebudayaan masyarakat ini kita lihat misalnya tentang masuknya apa nih? Masuknya budaya asing. Tentang apa nih? Misalnya kemajuan iptek ya. Iptek. Nah, kemajuan iptek ini dianggap sebagai suatu hal yang dapat membuat malapetaka. Kenapa demikian? Kita lihat dengan adanya kemajuan iptek, segala sesuatunya berubah, yang semula dari masyarakat tradisional bertransformasi menjadi masyarakat modern. Jadi seringkali menggantikan peran daripada manusia. Jadi sini juga kita pahami sebagai peran dan kedudukan. Gitu ya, Dede ya. Jadi masuknya budaya asing ataupun adanya penghambat dari kebudayaan masyarakat itu sendiri itu seringkali menghambat dari laju mobilitas sosial masyarakat. Oke, paham ya? Oke. Nah, kita berlanjut lagi ke kemiskinan. Nah, kemiskinan sini kita lihat ada beberapa faktor. Di antaranya kemiskinan ini menghambat yang namanya prestis ya. Prestis atau kedudukan tertentu yang didasari oleh pembatasan apa nih kira-kira? Pembatasan ekonomi. Nah, di antara keempat ini kira-kira kalau adik-adik pahami yang berkaitan dengan kesejahteraan ya, kemudian menjelaskan tentang lahan, apa nih yang perlu kita pahami di antaranya? Ya, pastinya tentang kemiskinan, di mana ada 2 kelompok ya, ada 2 kelompok yang kalau kita pahami gambarnya seperti ini ya. Kita pahami ada kelompok A dan juga ada kelompok B. Kalau yang A ini kita bilang penduduk asli, sementara yang B penduduk